Afan masih di mute, Ustadz. Oh iya, baik baik Pak. Jazakallah khair. Eh, eh, ini yang yang hadir hanya sedikit saja ya. Ya, tidak apa-apa nanti kita sambil menunggu. eh, Mudah-mudahan yang lain segera diberikan kemudahan untuk masuk ke kelas kita bareng-bareng. Baik, kita mulai saja. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran kita di program belajar dasar-dasar bahasa Arab ya. Dan insya Allah kita akan, ini pertemuan kalau tidak salah pertemuan yang ke tinggal satu pekan lagi, berarti ini 13-14 ya, kalau tidak salah. Berarti mudah-mudahan hari ini kita habiskan buku yang ada di tangan kita atau yang menjadi pegangan kita, dan pekan depan kita perbanyak untuk melakukan tanya jawab atau kita meroja hal-hal yang yang penting yang untuk kita pelajari. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kita langsung saja kita buka dulu kitabnya. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita di sebentar, ini kayaknya salah buka file ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak Farhan. Hari ini ada isu ya? Hari ini tidak ada Syekh, kemarin beliau ta'az uzur Oh, untuk ini pekan ini. tadi antum ngomong ini berkaitan dengan tablik bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Gimana? Kemarin antum ngomong di grup ini ada Syekh. Hari ini terus dipindah ke jam, berarti maksudnya antum mau ada Syekh gitu ya hari ini. Oh, tidak, ini ada tadi pagi ada pelajaran atau tablik akbar dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala di Masjid Al-Barkah. Akhirnya kita pindahkan pelajaran kita ke sore hari. Ya, itu maksudnya Pak Farhan. Oh, sorry. Kan anak ada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili saat isi lagi di sini. Enggak. Baik. Oke, sorry. Afwan. Ya, mohon maaf, kita percepat dulu. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang eh,
Kemarin kita sudah membahas tentang fiil ditinjau dari pelakunya. Ya. Semuanya bisa kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Sudah muncul di layarnya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah Ustaz. Jazakallahu khair, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dari pelakunya fiil itu dari dibagi menjadi dua golongan. Ya. Golongan yang pertama adalah golongan yang memiliki atau sudah diketahui pelakunya, jelas pelakunya. Ya, contohnya qoma Muhammadun. Jadi dilihat dari pelakunya, qoma artinya berdiri. Siapa yang berdiri? Muhammad. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Zaidun. Jadi jalasa Zaidun artinya Zaid duduk. Adapun yang majhul tidak diketahui pelakunya. Jadi bahasanya ukhidha kitabun, telah diambil kitab. Siapa yang ngambil ya tidak tahu. Intinya pelakunya tidak ada. Buriba kalbun. Anjing itu dipukul. Siapa yang pukul nggak tahu, intinya tidak tahu. Baik. Nah, cara membuatnya juga kemarin sudah kita bahas. Bagaimana cara membuat fi'il mabni ma'lum menjadi majhul sudah kita bahas. Kalau dari fi'il madhi, caranya dengan mengkasroh huruf sebelum akhir, mendomahkan semua huruf sebelumnya yang berharokat. Contoh kataba jadi kutiba, akroma jadi ukrim. Fi'il mudhari, cara membuatnya yaitu dommahkan huruf yang paling awal, lalu fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau fi'il mengkasrohkan huruf sebelum akhir, kalau madhi mengkasrohkan huruf sebelum akhir, kalau mudhari memfathahkan huruf sebelum akhir. Nah, bedanya di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagian yang keempat. Kita akan belajar dan kita masuk ke bagian yang keempat. Jadi kemarin kita melihat fiil ditinjau dari pelaku, sekarang kita akan melihat fiil ditinjau dari objek. Nah, maksudnya apa? Kita akan melihat fiil digolongkan berdasarkan objeknya. Ya, langsung saja berdasarkan objeknya, fiil digolongkan menjadi dua golongan. Yaitu yang pertama fiil lazim namanya. Fi'lul lazim. Yaitu fiil yang tidak membutuhkan objek. Artinya apa? Jadi di bagian ini, bagian yang pertama ini kan ada dilihat dari objeknya. Ada yang butuh terhadap objek, ada yang tidak butuh terhadap objek. Apa contohnya? Contohnya ya, qadima Zaidun. Qadima artinya telah datang dari perjalanan jauh. Nah, datang itu dalam bahasa Arab qadima. Ya, ini datang dari perjalanan jauh. Qadima datang. Butuh nggak objek? Qadima, Bapak Ibu sekalian, datang itu membutuhkan objek nggak? Tidak butuh objek. Datang ya datang. Ketika kita mengatakan qadima Zaidun, artinya Zaid telah tiba, ya udah kita orang yang mendengarkan pembicaraan kita maka langsung paham. Nah, ini tidak butuh objek datang. Sama seperti nama Muhammadun. Muhammad telah tidur. Nama artinya telah tidur. Siapa yang telah tidur? Muhammad. Ketika kita menyampaikan nama Muhammadun, orang langsung diam, paham. Tidak ada pertanyaan lagi. Atau kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan itu tidak membutuhkan objek. Hadarat Hindun, telah hadir Hindun. Atau Hindun telah hadir.
Hadarat Hindun. Hindun telah hadir. Kita ketika dikasih informasi seperti itu, maka langsung paham, tidak butuh pertanyaan lagi. Menunjukkan bahwa fiil-fiil tersebut atau predikat-predikat pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan tadi adalah jelas tidak butuh kepada objek. Nah, berbeda dengan bagian yang kedua, yaitu fiil muta'addi. Fiil muta'addi. Apa itu fiil muta'addi? Yang memiliki objek. Jadi bedanya, kalau tadi lazim tidak butuh objek, kalau muta'addi wajib memiliki objek. Harus ada objeknya. Kalau belum ada objeknya, berarti perkataannya belum jelas. Contoh, Doroba Zaidun. Kalau kita berhenti sampai di sini, maka pertanyaan masih akan ada sesuatu yang mengganjal di orang yang mendengarkan kita. Kita sebutkan tadi contohnya, Doroba artinya memukul. Siapa yang memukul? Zaid. Zaid telah memukul. Kalau kita hanya mengatakan sampai demikian, pasti orang yang mendengarkan ucapan kita ada di benaknya ingin bertanya apa yang dipukul. Apa yang dipukul, manusiakah? Atau bendakah? Atau hewankah? Nah, disitulah kita wajib mencantumkan objek. Di sini kita objeknya adalah kalban. Nah, anjing ya artinya. Doroba Zaidun kalban. Zaid telah memukul anjing. Ya. Contoh kedua, gosalat Hindun kuban. Artinya, Hindun telah mencuci gelas. Kalau seandainya kita hanya mengatakan gosalat Hindun, Hindun telah mencuci, pasti akan ada pertanyaan di benak orang yang mendengarkan kita, apa yang telah dicuci? Apakah cuci piring, cuci mobil, cuci motor, atau apa yang dicuci? Atau baju? Nah, kita kasih objek di sini, kub, artinya cup gelas gitu. Nah, cup ya, cup atau kub ya. Kub. Nah, akrama Muhammadun ustadzan. Akrama artinya memuliakan. Kalau seandainya kita terjemahkan full, akrama Muhammadun ustadz, maka artinya Muhammad telah memuliakan ustadz. Tapi kalau kita hanya sampai akrama Muhammadun, maka orang yang mendengarkan pembicaraan kita pasti dia bingung. Apa maksudnya? Siapa yang dimuliakan oleh Zaid? Siapa yang dimuliakan oleh Zaid? Bingung pasti ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang dimuliakan Zaid? Nah, makanya kita letakkan ada Ustadz sebagai Muhammad, mohon maaf. Siapa yang dimuliakan oleh Muhammad? Nah, kita letakkan di sini ada objeknya Ustadz. Oh, yang dimuliakan adalah Ustadz. Jadi lengkap pembicaraan kita. Setelah lengkap, maka tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan pertanyaan lanjutan. Seperti itu. Baik, sampai di sini apakah jelas pertanyaan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian? Insyaallah jelas, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau jelas, kita lanjutkan. Maaf, Tat, izin bertanya, Tat. Silakan, Pak. Pak, apa perbedaan antara kodima dengan hadaro, Pak? Hadarot. Itu kan Kalau sama hadir dan bisa diartikan datang semuanya kan, Pak, ya? Hadir dan datang itu. Tiba. Iya, iya. Iya, barakallahu fikum, Pak. Sebenarnya kalau secara mohon maaf, kalau secara bahasa Arab tidak ada ini ya, antara qadimah dengan hadarat memang jelas-jelas beda ya. Tapi kalau yang biasa dibahas adalah
qadima ini dengan jaa dan yang lain-lain. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi antara hadarat dengan qadima tidak ada perbedaan yang signifikan, Pak ya. Baik. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. 6. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi, kita ingatkan sekali lagi, kita kesimpulan di bagian keempat ini adalah jika dilihat dari objek, dilihat dari, ya ulangi, mohon maaf, ya, jika dilihat dari objek, jadi fiil itu ada dua. Yang pertama namanya apa? Lazim. Ini tidak butuh objek. Nah, seperti tidur, berdiri, dan yang lain. Yang kedua namanya muta'addi. Muta'addi butuh objek. Ya. Butuh objek. Contohnya memukul, membaca, dan yang lain-lainnya. Baik. Sampai di sini jelas. Kita lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran berikutnya. Yaitu bagian kelima. Bagian kelima, coba silakan Pak, siapa yang siap baca? Coba siapa yang siap membantu membaca? Ya, saya Ustaz. Dan Ustaz. Baik, silakan Pak Abu Sufyan, Pak Andri duluan tadi. Pak Abu Sufyan, Ya, silakan Pak Abu. Pak Andri aja Ustaz, Pak Andri. Iya, baik Pak Abu Pak Andri, silakan Pak Andri. Oh gitu ya, siap. Bagian 5 Ustaz ya. Ya, benar-benar, silakan. Bagian 5 mengenal fiil sahih dan fiil mu'tal. Huruf illatun ada 3, yaitu alif, ya, waw, disingkat ayu. Berdasarkan ada atau tidak adanya huruf illat, fiil digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu a, fiil sahih, yaitu fiil yang tidak memiliki huruf illat dan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu mudha'af, yaitu fiil yang hurufnya double pada ain dan lam fiilnya. Misal marra, tabba, dalla, qatta, zamma. Yang B, mahmuz. Mahmuz yaitu fiil yang memiliki huruf hamzah. Misal akhadha, sa'ala, qara'a. Yang ketiga C, salim. Salim yaitu fiil yang bukan dari 2 golongan di atas. Misal kurang ke atas, Ustaz. Nasoro, sataro, hadafa, zahaba. Baik, barakallahu fiik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, jazakallahu ya Pak Mas Andri. Baik. Bagian kelima, mengenal fiil sahih dan fiil mu'tal. Jadi fiil itu ada yang
Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Nah, jadi sejarahnya kok ada pembagian itu karena ada fiil itu yang kemasukan ilat, huruf ilat. Apa huruf ilat ini? Ya, yaitu huruf penyakit. Penyakit ini artinya ilat. Ilat ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia penyakit. Apa saja huruf ilat ini Bapak Ibu sekalian? Yaitu alif, wawu, ya. Nah, alif, wawu, ya. Atau kita sering menyingkatnya menjadi ayu gitu. Ayu. Supaya mudah ingat. Ayu. Baik. Nah, fiil itu ternyata ketika kita lihat Bapak Ibu sekalian secara garis besar, ada yang punya huruf ilat, punya huruf ilat maksudnya ya, atau ilah gitu, sama aja, ilat lah, ilah. Ada yang tidak punya. Setelah dilihat oleh para ulama nahwu, ternyata kata-kata dalam bahasa Arab itu ada yang punya ilat, huruf ilat, ada yang tidak punya ilat. Nah, disinilah akhirnya para ulama memberikan perincian. Nah, adapun yang tidak punya huruf ilat, sekarang diperinci lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa diperinci lagi? Karena ternyata dilihat dari yang tidak punya ilat ini, ternyata ada unik-uniknya, ada pola-polanya. Nah, di sini kita bahas polanya. Baik. Ya, kita baca yang pertama. Baik. Nah, yang pertama yang tidak punya ilat ini namanya adalah fiil sahih. Fiil sahih. Disebut dengan fiil sahih. Sahih kenapa? Karena dia sehat, tidak ada penyakitnya, tidak ada huruf ilat. Berarti kalau tidak sakit ya sahih gitu. Sehat kan? Kalau orang punya penyakit berarti dia punya ilat gitu, punya penyakit. Gitu. Ya, ini. Jadi disebut dengan fiil sahih. Karena tidak punya apa tadi, Bapak Ibu sekalian? Tidak punya, ya, mohon maaf, kenapa tidak bisa ini? Karena tidak punya huruf ilat. Ya, baik. Ulangi sedikit. Jadi disebut dengan fiil sahih karena tidak ada huruf ilat. Nah, jadi nggak sakit ya disebut sahih. Dari huruf sahih ini atau dari fiil yang sahih ini dibagi lagi, ternyata ada polanya. Polanya yang pertama disebut mudho'ab. Apa itu mudho'ab, Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang hurufnya double. Jadi hurufnya itu double, ada yang double. Ain dan lam fiilnya. Nah, karena contohnya apa dulu? Contohnya marro. Marro artinya lewat. Lewat. Nah, marro ini Bapak Ibu sekalian, awalnya adalah marro. Marro itu asal katanya adalah maroro. Ya. Asal kata dari marro itu adalah maroro. Karena orang Arab tidak bisa mengatakan maroro, orang Arab itu paling susah kalau ada huruf double-double itu. Akhirnya mereka, gimana caranya maroro ini supaya mudah diingat, supaya mudah diucapkan, ya.
Ya, karena lidah mereka susah, tidak seperti lidahnya orang Asia. Akhirnya mereka apakan? Ya udah, rohnya ini salah satunya kita sukunkan. Jadi apa? Ma ini dikasih sukun seperti ini. Jadi marro. Nah, penulisannya jadi apa? Pakai tasdid. Jadi marro. Nah, artinya lewat itu. Jelas Bapak Ibu? Perlu saya ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Mohon, Ibu. ya mohon diulang, Ustadz. Baik. Saya ulang sekali lagi. Saya hapus. Ya, contoh yang mudhoaf atau yang double. Mudhoaf itu artinya double ya, mudhoaf, double. Apa yang double hurufnya? Jadi contoh ya, kata marro yang artinya lewat. Marro artinya lewat. Marro ini marro aslinya Bapak Ibu sekalian, asalnya adalah maroro. Maroro. Namun orang Arab itu kesusahan melafazkan maroro. Lisan mereka itu susah. Nah, berbeda dengan orang Asia. Lisannya mudah mengucapkan maroro. Terus gimana caranya? Kata mereka, yaudah kita kasih saja ro yang pertamanya ini di sukun. Atau huruf yang pertamanya, kalau yang double itu, huruf yang pertamanya kita kasih sukun. Jadi mar, ro. Nah, karena di penulisan seperti ini menurut orang Arab tidak simpel, maka dibuat jadi simpel, diganti dengan tasydid. Jadi penulisannya bagaimana Ibu Bapak sekalian? Penulisannya diganti tasydid jadi ro-nya seperti ini, ro gitu. Jelas? Jadi marro ini tetap aslinya tiga huruf. Karena dalam bahasa Arab itu rata-rata kata itu pasti dari 3 huruf. Pasti terdiri dari 3 huruf. Nah yang 3 huruf biasanya wazan, dipakaikan pola fa'ala. Fa'ala. Ini untuk memudahkan ini ya. Wazan fa'ala. Jadi makanya ketika ada penjelasan di sini hurufnya double, ain dan lam, maksudnya yang ini. Ain dan lam itu yang ini. Yang ini. Ain dan lam. Itu yang double. Nah, jadi kata atau fiil dalam bahasa Arab itu rata-rata terdiri dari 3 huruf. Biasanya ulama nahu itu menggunakan polanya fa'ala sebagai pola patokan untuk yang lain. Nah, ketika ada mengatakan hurufnya double ain fiil dan lam fiil, berarti maksudnya adalah ain fiil yang ini, fa'ala ini. Ainnya dengan lamnya yang double. Contohnya marro, asalnya roro. Ini ain fiilnya, ini lam fiilnya. Mimnya ini disebut dengan fa fiil. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustadz. Jazakallah khairah. Waalaikumsalam. Wallahi insyaallah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, kita terjemahkan dulu semuanya kalau gitu. Contoh-contohnya nih. Marro artinya lewat, tabba artinya taubat. Celaka, mohon maaf. Celaka. Makanya ketika kita membaca surat Al-Masad, tabbat yada, celakalah kedua tangan Abi Lahabin. Nah, Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Dalla artinya menunjukkan. Menunjukkan.
Khatatnya menggaris. Menggaris. Dhamma mencela. Iya. Marro artinya lewat. Tabba artinya celaka. Dalla artinya menunjukkan. Khata artinya menggaris. Dhamma artinya mencela. Baik. Ya, saya kira tidak ada pertanyaan. Kita lanjut. Kita lanjut ke masih pada yang sahih, yang belum ada huruf ilatnya ya. Tadi ini kan nggak ada huruf ilatnya, ayunya nggak ada. Nih alif, ya, wawunya nggak ada. Di marro, tabah juga nggak ada, dalla juga nggak ada, khoto nggak ada, dhamma nggak ada. Ya, berarti sekarang kita lanjut ke masih yang sahih juga. Masih yang sahih yaitu mahmuz. Jadi yang sahih ini ada juga digolongkannya dengan mahmuz. Apa artinya mahmuz? Yang punya huruf hamzah. Jadi ada huruf hamzahnya. Contohnya ini huruf hamzahnya ini. Akhadha artinya apa? Akhadha artinya mengambil. Mengambil. Oh, mengambil. Nah, soal artinya bertanya atau meminta. Qara artinya membaca. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, mahmuz intinya ada hamzahnya. Entah itu mau di awal, mau di akhir, mau di tengah. Nah, akhadha, sa'ala, qara'a. Intinya ada huruf mahmuz. Tapi ini belum ada huruf ilatnya, belum ada ayunya. Belum ada ayunya, belum ada alifnya, belum ada ya-nya, belum ada wawu di sini. Jadi ini masih disebut dengan fi'il sahih yang belum punya penyakit. Cuma karena dilihat polanya, oh ada yang digolongkan double, ada yang banyak memiliki akhoza, banyak memiliki huruf hamzah gitu. Contohnya akhoza, sa'ala, qara'a. Berikutnya yang termasuk yang sahih, yang belum punya huruf ilat adalah salim. Apa itu? Bukan dari golongan di atas. Jadi bukan yang hamzah, bukan yang punya hamzah, bukan yang punya double hurufnya. Contohnya apa? Nasoro. Ini kan masih sahih ini, belum ada ayunya, belum ada alif, ya, wawunya belum ada. Tapi dia juga bukan termasuk temannya yang di atas, sesama sahih. Bukan yang double, bukan pula yang punya huruf hamzah. Gitu. Ingat, perhatikan beda antara alif dengan hamzah. Kemarin sudah kita sebutkan ulang-ulang. Ya, hati-hati. Baik. Nasoro artinya, ini kan tidak ada double-nya, tidak ada hamzahnya. Dan juga yang paling penting, ini masih fi'il sahih. Kenapa? Belum ada ayunya. Alif, ya, wawunya belum ada. Nah, nasoro artinya menolong. Sataro artinya menutupi. Menutup. Hadzaf artinya menghapus. Menghapus. Dhahab artinya pergi. Nah, jadi menolong artinya, nasor artinya menolong, satar artinya menutup, hadzaf artinya menghapus, dhahab artinya pergi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, nasoro belum ada hamzahnya. Juga bukan hurufnya double. Sataro tidak ada hamzahnya, juga bukan double. Hadzafa juga bukan mahmuz karena tidak ada hamzahnya, bukan juga yang double. Dhahaba juga demikian. Dan paling penting tidak ada ayunya, tidak ada alif, tidak ada alifnya, benar ya, tidak ada ya-nya, tidak ada wawunya. Pokoknya dia masih tergolong yang sahih, masih sehat ini fiilnya ini. Belum masuk penyakitnya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Afwan bertanya Ustadz, Baik Ibu, silakan. kalau ngelihat wazannya fa'ala semua ya Ustadz. Benar, fa'ala semua. Apa itu bisa dikategorikan tadi ciri-cirinya enggak Ustadz? Syukron Ustadz.
Ya, barakallahu fiik. Intinya untuk sekarang ini masih karena contoh kita kasih yang lurus-lurus dulu. Maksudnya nanti ada yang misalkan hasuna, hasuna gitu. Contohnya hasuna ini juga termasuk fi'il salim. Kenapa? Karena kalau dari segi sahih pasti sahih ini bukan mu'tal ya. Nah, di antara teman-temannya yang sahih ini pasti mahmus bukan ta'ab. Lalu masuk apa? Ke salim. Nah, terus pakai hasuna ya, ini masih dengan pola yang berbeda. Nanti Bapak Ibu sekalian akan lebih paham kalau sudah belajar transkrip insya Allah. Baik. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Intinya ya, sekali lagi tidak ada huruf nya. Maka ini disebut sahih. Dan sahih itu sekali lagi terbagi jadi 3. Ada yang double hurufnya, ada yang punya huruf hamzah, ada yang sama sekali bebas. Tidak ada semestinya tidak ada aturan harus double, tidak ada aturan harus punya hamzah. Intinya dia tidak ada ayu, tidak punya penyakit. Nah, silakan. Tadi siapa yang bertanya? Silakan Abu Sufyan. Pak Abu Sufyan. Ana Ustaz. Silakan. Tadi siapa? Benar ya, Pak Abu Sufyan? Oh, Pak Andre ya? Silakan. Nah, Ustaz. Mau tanya yang fi'il mudha'af itu Ustaz, wajannya itu fa'ala semua atau ainnya di tasdid Ustaz? Afwan. Ya, yang mudha'af itu maksudnya adalah double antara ain dengan lam gitu aja. Jadi ain dengan lamnya didouble, akhirnya dikasih tasdid untuk menyingkat 2 huruf yang double. Jadi orang Arab itu sekali lagi mereka tidak bisa sebut 2 huruf yang double, akhirnya mereka kasih salah satunya harus disukun. Nah, karena salah satunya disukun, berarti bacaannya harus mantul kan? Nah, tasdid itulah tanda supaya memantulnya suara untuk menandakan dia double. Baik, jelas? Kalau untuk wajannya masih tetap sama Ustaz, pakai fa'ala itu ya. Secara fiil dia masih 3 huruf, masih fa'ala dia. Nah, Ustaz, saya kira Nah, wajannya itu beda sendiri, fa'ala gitu. Apa? enggak, tetap tetap fa'ala, tapi dia hanya bertasydid karena hurufnya double. Hurufnya sama gitu antara ain fiil dan lam fiilnya. Oh iya, Ustaz, syukran wadi. Waalaikum. Baik. Ada lagi? Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, silakan Pak. Ini kan kalau yang fiil lazim sama mahfuz itu artinya insya Allah udah paham ya. Mahmud Tapi ya, Mahmud bukan Mahfuz. iya ya, Mahmud. Afwan, Mahmud. Ini hati-hati nih udah zaman kampanye ini. Iya. Ya, lanjut. Salah sebut salah arti ya. Ya, afwan Ustaz. Ya. Kemudian yang ketiga tadi kan salim ya, yang ketiga. Kemudian itu diartikan fiil yang bukan dari 2 golongan di atas. Nah, yang jadi pertanyaan kalau salim ini secara bahasa itu artinya apa, Ustaz? Selamat ya. Dia yang selamat. Ya. Selamat maksudnya ya, apakah bisa kita artikan fiil salim ini adalah fiil yang selamat dari hamzah dan tasdid seperti itu? Apa bisa kita simpulkan seperti itu atau bagaimana? Iya. Boleh Bapak simpulkan seperti itu, boleh. Ini juga istilah salim ini kan istilahnya orang nahu. Jadi kalau kita ingin memaknainya supaya memudahkan orang, boleh Bapak bilang seperti itu. Intinya salim itu adalah selamat dari hamzah, maksudnya tidak ada hamzahnya, juga tidak ada tasdidnya gitu aja. Baik. Sahih. Ya, kembali ke topik. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ustadz, untuk ya silakan. yang
mudha'af. Nah, di sini yaitu fiil yang hurufnya double. Nah, ini yang saya belum paham ini pada dalam kurung pada ain dan lam fiilnya. Nah, contoh marro. Nah, ini saya belum paham terkait pada ain dan lam fiilnya pada contoh marro sama tabba, dalla, khotto, zamma. Nah, ini maksudnya ain dan lam fiilnya itu apa, Ustaz? Oh iya, ya. Baik, baik. Baik, Pak. Saya jelaskan ulang sedikit. Ya. Tentang mudoa. Ya. Jadi, semua fiil itu, fiil dalam bahasa Arab itu asalnya adalah tiga huruf. 3 huruf. Biasanya orang Arab, ulama nahwu biasanya memberikan pola sebagai acuan itu dengan istilah fa'ala. Mohon maaf, ain gitu ya, ain, lam, fa'ala. Ini sebagai acuan. Fa'alan, hanya sebagai acuan saja ya. Kalau Bapak mau buat istilah baru, misalkan saya nggak mau pakai fa'ala Ustaz, saya mau pakainya abata gitu, terserah Bapak. Jelas Pak? Iya. Sampai sini jelas? Insya Allah. Bapak mau pakai abata gitu, terserah. Karena ini memang kita belajarnya dari ulama dan para ulama sudah memberikan istilah dari awal itu pakai fa'ala, ya udah kita ikut ulama untuk sementara ini. Fa'ala. Nah, jadi fi'il itu pasti terdiri dari 3 ini. 3 huruf ini. Maksudnya polanya itu pasti dari 3 ini. Fa'ala. Nah, mohon maaf ini ada masalah. Ya. Nah, terus gimana? Fa'ala. Jadi semua fi'il itu terdiri dari 3 huruf. Contoh, nah kalau yang mudoaf sekarang. Kalau sudah paham terdiri dari 3 huruf, sekarang kita ke mudoaf. Mudoaf ini, ya, kasih contoh dulu yang fa'ala ini maksudnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengatakan kataba. Kataba. Berarti Pak ya, mana Pak dari fi'il kataba ini? Otomatis Pak-nya huruf apa? Pak fi'ilnya ini apa? Huruf kaf. Kaf. Ain fi'ilnya apa? Ta. Lam fi'ilnya apa? Ba. Nah, seperti itu. Jadi ain fi'il, Pak fi'il pada huruf kataba adalah kaf. Ain fi'il dari fi'il kataba adalah ta. Lam fi'il pada fi'il kataba adalah ba. Jelas ini sekarang. Sampai sini jelas, Pak? Ya, jelas Ustaz. Nah, sekarang kalau di mudoaf itu bedanya cuman begini, satu saja. Dia cuma digabung. Contohnya seperti ini kan fa'ala. Berarti ain dan lam fiilnya hurufnya sama ya, Ustaz? Mudha'af. Iya, sahih. Contohnya seperti ini. Fa'ala. Bentar, Pak, ini kenapa ininya saya mbak fungsi. Nah ya, sedikit bermasalah sedikit. Bentar. Baik, alhamdulillah. Saya ulang. Fa'ala. Atau saya tulis terpisah saja biar lebih mudah. Nah, contohnya begini. Ini kan biasa. Fa'ala. Kata marro itu aslinya berarti mim,
Ro, ro, ro. Mana Pak fiil dari marro? Mana Pak mim, fiilnya dari marro? mim, Mim. Mana ain fiil dari ro? ro, ro, Ro. Mana lam fiil dari ro? ro, Dari marro? Ro. ro. Jadi ini adalah maroro. Aslinya marro ini, aslinya itu maroro. Maroro. Cuma orang Arab kesusahan, sekali lagi kesusahan mengatakan maroro. Bukan seperti lidahnya orang Asia. Maroro gampang kalau kita. Tapi mereka nggak bisa sebut maroro itu. Akhirnya bagaimana caranya? Ya udah kalau gitu salah satunya kita kasih tasdid. Salah satunya kita kasih eh, apa namanya? Sukun. Jadi mim, Sukun. ro, ro, ma, ro. Jadi mar, ro. Nah, ini untuk memudahkannya langsung dikasih tasdid. Ma, ro. Jadi marro. Kan bacaannya marro ini yang ini. Ini bacaannya kan marro. Nah, udah. Kasihkan tasdid. Tandanya double gitu. Jelas tak? Jelas Ustaz. Jelas, Ustaz. Insyaallah. Iya. Ya, syukron. Alhamdulillah. Baik. Wayakum. Jangan sungkan ya kalau emang belum jelas tanyakan. Baik. Tadi yang bertanya Pak siapa? Pak Trimo ya. Fadli, Fadli. Oh Pak Fadli. Barakallahu fikum. Wafik Baik. barakallah. Nah, ya kita lanjut. Ini jam berapa? Baik, masih ada waktu. Kita lanjut. Sekarang setelah kita bahas yang sahih-sahih, nah ini kan yang marro ini masih termasuk sahih karena tidak ada ayunya. Tidak ada ayunya. Si ayunya belum masuk ini. Ini masih aman lah. Baik, kita hapus. Kita pindah. Sekarang kita pindah ke yang sudah mu'tal. Mu'tal artinya memiliki penyakit. Mu'tal ini artinya memiliki huruf ilat. Jadi sudah masuk ayunya. Jadi si ayu sudah masuk ke dalam fiil ini. Nah, ayu sudah masuk ke dalam fiil ini. Ini huruf Ma fi saut Ustaz. Limadha? Aina Ustaz yakhruj? Halo, kenapa ini? Putus?
Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Tadi sinyal saya sempat terputus ya. Ya, salah satu gangguan kita kalau belajar sore hari itu ya putus sinyal ya. Ya Allah alam. Ustaz Baik, Labas. baik, kita ulang lagi sedikit. Kita ulang buka filenya dulu. Baik. Ya, sekarang kita lanjut ke fi'il mu'tal. Dilihat dari fi'ilnya punya penyakit atau tidak. Ya, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan lagi tadi, ya, saya ulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang punya huruf penyakit, ilat, yang 3 tadi, yaitu ayu. Jadi dia punya ayu. Nah, alif, ya, atau waw. Nah, setelah kita tahu dia memiliki, maksudnya mu'tal adalah yang memiliki penyakit atau yang memiliki huruf ilat, oleh ulama nahwu mereka membagilah berdasarkan posisi daripada huruf ilat. Silakan Pak Fadli, barakallahu fikum. Kalau mau sholat tidak apa-apa, nanti jika kita ini masih ada kesempatan untuk kita lanjutkan lagi. Baik. Ya. Ayu, ya, huruf ilat. Kita ulangi lagi. Berdasarkan letak huruf ilatnya, ulama nahwu membedakan fiil yang punya mu'tal itu menjadi 5 golongan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, misal hurufnya terletak di awal atau di fa fiil. Baik. Nah, jadi kalau di awal dia disebut misal. Istilahnya misal gitu. Karena dia di awal. Contohnya wa'ada, ya Isa, wa'ada ini huruf wawunya huruf ilat kan, huruf ilatnya. Ya ini juga ya Isa ini huruf ilatnya di depan. Wa'ada, ya Isa. Nah ini huruf ilatnya, maka disebut dengan misal karena huruf ilatnya ada di awal atau di fa fiil. Ingat fa fiil tadi maksudnya adalah untuk sebagai patokan saja gitu. Fa, ain, lam. Nah, kalau berada di awal namanya misal. Nah, kalau berada di tengah ini namanya ajwaf. Ajwaf. Ya, ajwaf. Kalau di akhir atau di lamnya namanya naqis. Naqis. Istilah-istilah saja ini ya. Ya. Supaya nanti kalau misalkan sudah masuk di pelajaran tasrif, ini dasar dari pelajaran tasrif ya. Kita belajar istilah-istilah. Supaya nanti ketika kita mulai mentasrif, Bapak Ibu tidak kebingungan dengan istilah-istilahnya ini. Nah, jadi saya ringkaskan saja Bapak Ibu sekalian, ketika huruf ilatnya masuk ke fa fiil, maka disebut misal. Ketika huruf ilat masuk ke tengah atau ain fiil disebut dengan ajwaf.
Ketika masuk ke lam fi'il atau di akhir disebut dengan naqis. Ya, contoh-contohnya kita lihat sekarang. Contoh-contohnya ada di masing-masing ya. Ini contohnya adalah kalau di tengah ini ya disebut dengan ajwaf khofa. Ini kan ada di tengahnya alif, huruf ilah. Ba'a, di tengahnya ada huruf alif. Ya, itu. Kemudian naqis itu letak di akhir. Nah, letak di akhir. Ini di halaman berikutnya. Baik. Kita hapus ini dulu. Baik. Kita hapus. Kita ke halaman berikutnya. Contoh yang di akhir adalah rodiyah da'a. Nah, jadi huruf ya-nya, huruf ilatnya ada di akhir. Da'a juga huruf alifnya ada di akhir. Kemudian ada yang double, Bapak Ibu sekalian. Ada yang misah nih antara huruf ilatnya ada di paling awal dan ada yang paling akhir. Disebut dengan istilah lafid mafruq. Terpisah. Ya, terpisah ya. Kemudian ada yang lafid makrun. Bergabung antara ain dengan lam. Di sininya ini. Huruf ilatnya itu gabung. Berdekatan. Ya, jadi saya ingin membuat ringkasan saja supaya Bapak Ibu sekalian lebih paham gitu. Saya ingin membuat ringkasan. Jadi berdasarkan letak. Berdasarkan letak huruf ilat. Ingat huruf ilat itu tadi apa? Alif, ya, waw atau kita singkat ayu. Itu terbagi menjadi 5. Terbagi menjadi 5. Posisinya, ya, berdasarkan posisinya dibagi 5. Ya, fa, ain, lam. Sekali lagi ya, ini hanya sebagai kesimpulan. Kalau huruf ilatnya masuk ke sini nih, yang ini masuk ke fa fi'il, ya. Kalau dia masuk ke fa fi'il, maka ini disebut misal. Kalau ayunya masuk ke fa fi'il. Kalau masuk ke ain fi'il, disebut ajwaf. Kalau masuk ke lam fi'il, disebut naqis. Naqis. Nah, contohnya tadi kalau di misal itu apa tadi? Wa'ada ya Isa. Nanti kita terjemahkan ya, yang tadi kita loncat. Nanti kita ulang kalau butuh terjemahnya. Sekarang ini ada 3, baru 3. Kan ada 5 tadi saya bilang. Ain, lam. Kalau ayu ini, kalau si ayu ini masuk ke 2, yaitu masuk ke fa fi'il, dia masuk ke fa fi'il dan lam fi'il, disebutnya apa tadi Bapak Ibu sekalian? Misal. Disebutnya Misalun. dengan lafid mafruk. Lafid. Mafruk. Ini kan berpisah nih. Mafruk. Nah, karena posisinya berpisah. Huruf ilatnya dipisah. Contohnya tadi apa? Wako yakin. Contohnya tadi kalimatnya adalah, contoh fiilnya adalah wako. Wako. Nah, ada wawunya,
ada alifnya. Ini ingat, alif itu kan ada dua, ada yang alif bengkok juga. Baik. Wako. Nah, ini karena dia posisi antara huruf ilatnya itu dipisah, maka disebut lafid makrun. Nah, sekarang lafid makrun. Yang lafid makrun. Fa, ain, lam. Sekarang kalau lafid makrun ini hurufnya itu, huruf ayunya itu berdekatan. Jadi seperti ini. Nah, makanya disebut dengan lafid makrun. Lafid makrun. Nah, lafid makrun. Contohnya apa tadi? Da'a. Contohnya da'a. Apa? Apa contohnya tadi? Di atas? Wa'ada. Wa'ada. Bukan, yang di atasnya. Qawa. 6. Atau nawa. Nawa. Contohnya nawa. Nawa. Nah, perhatikan ada wawinya, ada alifnya. Nih, huruf ilatnya ini wawi dan ya, dan alif. Nawa. Ya, makanya disebut dengan lafid makrun. Wallahu ta'ala. Jelas atau tidak ini, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah jelas, Ustaz. Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut saja, tidak usah istirahat ya, supaya nanti pas jam 6 kita langsung berhenti. Kita tidak ada istirahat ya, supaya lebih cepat gitu. Baik. Nah, kalau sudah pelajaran kita di sini, mudah nih Bapak Ibu sekalian. Sekarang makin mudah pelajaran kita, yaitu bagian ke-6. Nah, ini kalau ya silakan. Sepertinya perlu diartikan dulu tadi contoh-contohnya. Oh, baik, kita terjemahkan dulu contoh-contohnya. Baik. Mulai dari apa tadi? Wa'ada ya. Baik. Wa'ada artinya berjanji. Berjanji. Kemudian ya'isa artinya putus asa. Putus asa. Khofa artinya takut. Ba'a artinya menjual. Menjual. Ya. Udah, Pak? Ba'a artinya menjual. Ya. Lalu berikutnya apa tadi di halaman berikutnya? Rodia. Rodia artinya ridho. Rodia artinya ridho. Ridho. Lalu berikutnya da'a artinya berdoa. Rodia artinya ridho, da'a artinya berdoa. Ridho. Berdoa. Waqo artinya menjaga. Waliya artinya menguasai. Atau bisa juga artinya berikutnya gitu. Lalu rawa artinya meriwayatkan.
Lalu nawa artinya meniatkan. Baik. Rawa artinya meriwayatkan, nawa artinya meniatkan. Baik. Jelas Bapak Ibu sekalian? Terjemahnya sudah? Malas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan tapi ada yang bertanya, Pak Adi ya, mau bertanya karena sepertinya masuk ke ajwal. Tetapi mengapa disebut nakis? Apakah ada hubungannya? Iya. Nah, ini nakis yang dibilang di sini bukan nakis yang kita sedang bahas ini, Pak ya, tapi mutasarrifnya, mutasarrif tam, mutasarrif nakis. Gitu. Jadi bukan hanya nakis biasa. Ya ini nanti Bapak Ibu akan lanjutkan di pelajaran bahasa Arab lanjutan, nahu tingkat lanjutnya nanti insya Allah. Ini sekarang masih kita di dasarnya. Baik. Sekarang kalau sudah selesai kita lanjut ke pelajaran yang ke-6. Nah, pelajaran yang ke-6. Mengenal asal pembentukan fiil. Mengenal asal pembentukan fiil. Baik. Bapak Ibu sekalian, mengenal asal pembentukan fiil, kita berdasarkan asal pembentukannya, kita akan belajar sekarang. Bahwa fiil itu dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama, fiil mujarrad. Apa maksud fiil mujarrad? Artinya adalah semua hurufnya asli, tidak ada tambahan. Sekarang berdasarkan pembentukannya, ya. Sekali lagi, berdasarkan pembentukannya. Jadi ada cara membentuk fiil itu ada, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab. Nah, ada yang hurufnya asli semua. Nah, ada nanti yang hurufnya tambahan, mazid istilahnya. Ya, jadi ada yang mujarrad, hurufnya asli, ada yang tambahan, mazid. Jadi dia dari huruf aslinya bertambah. Sekarang kita yang huruf asli dulu deh. Kita belajar yang asli-asli dulu semuanya. Nah, baik. Kita lihat. Ya. Dari fiil yang asli, ini pun terbagi lagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang aslinya tersusun dari 3 huruf. Aslinya memang asli, seperti yang saya sampaikan tadi. Ulama nahu setelah melihat, mengecek semua fiil-fiil yang ada dalam bahasa Arab, ternyata mereka aslinya dari 3 huruf. Rata-rata terdiri dari tiga huruf. Ya, terdiri dari 3 huruf. Dan ini semuanya memiliki 6 pola. Ini kita akan belajar tadi dasarnya. Nah, yang dihitung dari bentuk fiil mudhari ini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini pola fiil madhi pasti cuma 3 ini. Ada yang ainnya di fathah, ainnya di fathah, ain fiilnya maksudnya ya. Ada yang ain fiilnya di kasroh, ada yang ain fiilnya di dhammah. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, penting ini. Berdasarkan pembagian dari fiil mudhari'nya, maka ini terbagi lagi menjadi
6. Dari 3 ini membuat cabang jadi 6. Ya, yang punya ain fiilnya di fathah itu ada 3 fiil mudhari'nya. Yang punya ain fiil di kasroh menjabang jadi 2. Yang punya ain fiilnya di dhammah mencabang cuma 1 cabangnya. Ya. Pertama kita lihat ketika fiil mudhari'nya ya fiil madinya yang awalnya di fathah bercabang menjadi fiil mudhari' yang ain fiilnya ketika jadi fiil mudhari' ain fiilnya di dhammah. Ketika jadi fiil mudhari' yang ain ya ini yang pertama yang saya maksud ya. Yang fa'ala bercabang ke fiil mudhari'nya menjadi yaf'ulu, ain fiilnya di fathah, di dhammah. Fa'ala yang fiil madhinya ini difathahkan huruf ainnya, maka ketika dia pola fiil mudhari'nya ada yang ainnya di kasroh, bercabang jadi 2. Ketika fa'ala bercabang fiil mudhari'nya ainnya itu di fathah, bercabang jadi 3. Nah, yang ini yang saya maksud. Nah, semuanya jadi bercabang. Yang membedakan antara 3-nya ini ain-ainnya semuanya. Sekarang fiil madhi yang ain fiilnya di kasroh, bercabang fiil mudhari'nya ain fiilnya di kasroh. Bercabang lagi jadi fiil mudhari'nya ain fiilnya di fathah. Nah, kalau ini fiil madhinya cabangnya tetap ain fiilnya pada fiil mudhari'nya di dhammah. Ini yang saya maksud Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi fiil itu polanya itu ini yang menentukan Bapak Ibu sekalian. Jadi fiil itu pasti tidak akan keluar dari yang ini. Kita lihat contoh sekarang. Contoh ya, yang fiil madhinya awalnya ainnya di fathah, lalu fiil mudhari'nya jadi dhammah ain fiilnya. Contohnya adalah kataba yaktubu. Artinya menulis. Menulis. Kemudian kita lihat contoh dari fiil madinya yang di fathah ainnya, kemudian bercabang jadi fiil mudhari'nya di kasroh. Contohnya adalah jalasa yajlisu, duduk, artinya duduk. Berikutnya fathah yang masih ain fiilnya dikasih fathah, tapi cabang dari fiil mudhari'nya menjadi fathah juga ain fiil. Contohnya adalah fathah yaftahu, artinya membuka. Baik. Sekarang berikutnya kita lihat fiil madinya di kasroh, ada ain fiil, lalu cabangnya fiil mudhari'nya di kasroh juga. Contohnya hasiba yahsibu, artinya menyangka, mengira. Baik. Lalu kita berangkat ke fiil madhi yang ainnya masih di kasroh, bercabang ke fiil mudhari'nya di fathah. Jadi contohnya sami'a yasma'u, mendengar. Baik. Berikutnya yang ain fiilnya di fathah bercabang di fiil madhi, bercabang ke fiil mudhari'nya juga ain fiilnya di dhammah, mohon maaf. Yang pertama yang terakhir ini mohon maaf, fiil madhinya ainnya di dhammah, bercabang ke fiil mudhari'nya ainnya juga ikut di dhammah. Ini contohnya apa? Hasuna yahsunu, artinya bagus.
Ini contoh fiilnya hasuna yahsunu. Baik. Bapak Ibu sekalian jelas? Izin bertanya, Ustadz. Baik, silakan. Kalau dilihat dari pola fiil mudore, itu yang ada yang ya, Ustadz ya, yang madinya di fathah sama yang di kasroh. Yang ada yaf'ilu, di bawah juga yang kasroh, yaf'ilu juga madinya. Ya. Terus yang satu lagi, yaf'alu, di madinya sama juga yang di itu juga ya Ustaz. Yaf'alu juga. Ya, yaf'alu. Ya. Ada Ada kesamaan juga ya? yang yaf'ulu, ada juga yang yaf'ulu. Benar Ibu. Tapi lihat asalnya, fi'il madinya, lihat asalnya. Meskipun ini sama dengan yang ini, tapi fi'il madinya berbeda. Sumber awalnya berbeda. Meskipun yaf'ilu yang ini, ya, meskipun yang ini sama dengan yang ini, tapi fi'il madinya berbeda. Iya. Meskipun yang ini sama dengan yang ini, tapi fi'il madinya berbeda. Nah, di situ kuncinya, letaknya Ibu. Jadi, kita harus, cabang yang 6 ini kita harus perhatikan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Apakah yaf'ilu ini cabang dari fa'ilah atau cabang dari fa'ala? Jelas Ibu? Kalau lihat contohnya sama juga ya Ustaz. Beda Ibu. Mana yang dianggap sama? Hasuna, ini kan sama-sama, ini perhatikan. Lihat contohnya. Yang hasuna, yahsunu. Kataba, yaktubu, berbeda. Sama-sama yahsunu, sama-sama yaktubu. Tapi fi'il madinya berbeda. Ini kalau yang ini kataba nih taknya di fathah, ini huruf tengahnya itu di dhammah. Ini juga yang ini Ustaz, yang kotak yang contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari itu yang nomor 2 sama nomor 4. Kotak 2 sama kotak 4 sama tuh ya. Ini berbeda, ini juga berbeda. Ini kan sama-sama yajlisu, sama-sama yaf'ilu kan fi'il mudhari'nya. Sama-sama yajlisu, yahsibu, tapi jangan lupa ingat ininya berbeda. Fi'il madinya berbeda. Nah, begitu juga yang ini. Ya, baik. Sama-sama juga ini di yastahu ini dengan yasma'u sama-sama memang di fathah, tapi ininya ini yang membedakan. Nah, nih. Iya. Jelas Ibu? Ustaz. Wa'alaikum barakallahu fiik. Ustadz Afwan mau nanya Ustadz. Ya, silakan. Apa namanya? Ini polanya harus dihafal ya? Tidak perlu dihafal Pak ya, tapi harus diingat-ingat. Iya, soalnya udah semakin banyak pelajarannya. Oke Ustadz. Terus Baik. pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan dia berdasarkan pola. Kemudian kalau bagi kita yang pemula ini, misalnya kita taunya itu fi'il madhi ya, contohnya kataba, jalasa, kemudian fataha. Nah, gimana kita tahu apa dari fi'il madhi itu mengikutin pola ini gitu. Misalnya kalau kataba itu dia berarti apa harus mengikuti pola yaf'ulu. Kemudian jalasa itu harus mengikuti pola yaf'ilu. Sementara kan misalnya kalau kita baca Al-Qur'an gitu ya, nggak ada apa panduan pola itu dari mana gitu. Misalnya kita hanya tahu fi'il madinya aja, terus mau dikemanakan ini apa fi'il mudhari'nya selanjutnya gitu. Mengikuti pola yang mana gitu. Iya. Apa Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali dari Pak Adi. Pak Adi tadi ya? Abu Atau Sufyan. Pak Abu Sufyan ya. Bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, itu gunanya setelah ini kita lihat kamus Pak Abu Sufyan.
Jadi ketika kita misalkan lihat ada di Al-Quran kata-kata yang ini kok apa ini nanti fi'il mudhari'nya. Nah, kita lihat nanti cek di kamus. Nanti di kamus itu kita akan dikasih tahu pola fi'il mudhari'nya itu seperti ini. Misalkan sama-sama kataba hasana misalkan. Apa kataba dengan jalasa ini Pak misal. Kita misalkan belum tahu ini pola fi'il mudhari'nya di bagaimana nanti. Apakah akan mengikut ya tubuh atau ya jelisu misalkan. Yang jalasa misalnya ya. Ada kataba dengan jalasa. Kita buka kamus nanti. Di kamus itu sudah ada keterangan di situ. Jadi fi'il mudhari'nya apa? Oh, berarti nanti kalau sudah tahu fi'il mudhari'nya pasti dia polanya ngikut yang fi'il mudhari' yang ini. Jelas Pak Abu Sufyan? Itu fungsinya nanti kita buka kamus. Iya, berarti kita kembalikan ke ini ya, Ustaz, melihat kamus itu sebagai panduan kita. Misalnya kita nggak tahu misalnya jalasa ini mengikuti pola fi'il mudhari' yang mana gitu ya. Iya benar. Kita buka kamus nanti. Di kamus akan dicantumkan nanti. Iya. Ya kalau kayak kita kan orang awam misalnya maksudnya awam dalam menentukan ini kan bisa saja, apalagi ini kan dari kataba, jalasa, fataha ini kan sama ya, fathah-fathah semua ininya kan. Benar. Kemudian benar. perubahannya itu kan ada di fi'il mudhari' dengan mengikuti pola yang sudah permanen ya, yang nggak bisa diutak-atik Iya. lagi gitu kan. Benar. Ya seperti itu ya. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Oh ya, Pak. Ya, memang benar Pak Abu Sufyan, barakallahu fikum. Jadi nanti cara untuk melihat pola berikutnya setelah tahu fi'il madinya adalah kita harus buka kamus. Nanti di kamus akan ditunjukkan, oh ini sama-sama kataba atau sama-sama fa'ala, mengikuti fi'il madinya fa'ala, tapi fi'il mudhari'nya apa nanti? Ya, di situ di kamus akan dikasih tahu. Oh ini begini dan seterusnya. Baik. Bahkan ya ini luar biasanya bahasa Arab Bapak Ibu sekalian ya, makanya disebut bahasa yang paling luas. Kadang satu fi'il madhi itu mirip tapi ketika berbeda fi'il mudhari'nya maka berbeda makna. Nah, contohnya ini, saya kasih contoh yang saya maksud. Contoh, misalkan di mana ini? Ini sudah selesai nih ya, yang ini. Ini saya hapus ya. Ya Ustadz. Baik, saya hapus. Contohnya yang saya maksud tadi. Ini, contohnya ada misalkan, ya, ada kalimat di sini sama fiil ininya sama. Misalkan di kamus ada seperti ini. Tulisannya mirip seperti ini. Hasabah, ini belum diganti warna pensil. Ya, sama-sama seperti ini di kamus. Ya, di buku bahasa Arab kita melihat sama-sama seperti ini tulisannya. Nah, ternyata ketika nanti kita buka di kamus, fi'il mudhari'nya itu ternyata ini ada dua ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang hasiba, yahsabu. Lanjutan fi'il mudhari'nya adalah sabu. Hasiba, yahsabu, sinnya kalau fi'il mudhari'nya di kasroh, kalau fi'il madinya di kasroh, fi'il mudhari'nya di fathah. Dan ada yang hasiba sibu. Perhatikan, itu bedanya. Ini ketika diterjemahkan beda. Kalau hasiba yahsabu artinya menyangka.
Hasiba yahsibu artinya menghitung. Nah, seperti ini. Makanya kaya sekali bahasa Arab. Ada bahkan yang sampai punya 3 sampai misalkan ada yang sampai hasibah yahsubu gitu. Sampai ada yang seperti, tapi bukan hasibah ya, yang lain gitu. Fiil yang sekarang saya sedang tidak ada di kepala ini contohnya. Baik. Seperti itu, makanya disebut bahasa Arab itu paling luas, Bapak Ibu sekalian. Bahasa yang paling luas. Cuma beda harokat, hasibah yahsabu, hasibah yahsibu langsung beda makna. Nah, seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Baik. Tidak ada pertanyaan? Itu Ustadz, pertanyaan melalui yang ini Ustadz, chat ininya Ustadz, ada yang nanya itu Pak Banu Ustadz, Afwan. Baik. Terima kasih Pak Banu. Izin bertanya Ustadz, jadi bisa disimpulkan misalnya fi'il mudhari yajlisu dalam bahasa Arab tidak akan menjadi yajlusu. Iya, benar. Yaktubu tidak akan menjadi yaktibu. Benar. Jadi dia sudah punya pola sendiri, harus mengikuti pola itu. Nah, pola-pola ini ada pola-pola kunci yang harus kita ingat-ingat nanti. Di pelajaran tasrif itu kita harus mengingat-ingat pola yang sering keluar di dalam tulisan-tulisan dan di dalam percakapan-percakapan orang Arab. Nah, itu yang kita nanti di akhir, ini ada di bagian ke-8 ini yang akan kita baca bareng-bareng. Tapi ini saya tidak bisa miringkan ini. Gimana caranya ya? Cara memiringkannya ini. Apa Bapak Ibu ada yang tahu ini supaya bisa dimiringkan? Kalau di PDF kan enak ya. Tapi kalau di sini di Zoom nggak bisa saya miringkan ini. Ya ini, jadi fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il masdar, isim fa'il. Nah ini yang kunci-kuncinya semua ini yang saya taruhin. Pola-pola fi'il yang harus kita tahu ini kuncinya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'il. Ini mohon maaf, isim fa'ilnya masih belum berubah ya Bapak Ibu sekalian. Ini salah ini, harusnya panjang fa'nya ini. Fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ini kita harus tahu nih. Pola ini kita harus ingat. Nanti contohnya, misal kata yaktubu, katban, terapkan ya, diterapkan ke fi'il katabah. Kata yaktubu, katban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, miktabun. Lalu misalkan pola berikutnya yang di bawah, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun misalkan. Nah, terapkannya ke fi'il jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu, jalsan, jalisun, majlusun, ijlis, la tajlis, majlisun, mijlasun. Seperti itu. Kemudian fa'ala yaf'alu. Coba tasrif. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Coba terapkan pada fi'il fataha yaftahu. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Begitu seterusnya nanti. Jadi bahasa Arab ini enak sekali Bapak Ibu sekalian. Pelajarannya luas dan kita insya Allah akan bisa menguasainya kalau sudah kita ketahui dasarnya. Maka sabar-sabar. Insya Allah mudah ini pelajaran bahasa Arab ini. Tidak ada yang sulit. Silakan. Itu yang tadi tasrif jalasa itu yang saya pernah dengar jalisun apa jalsan, Ustaz? Apanya?
Di bagian apanya, Pak? Tasrifnya tadi itu. Jalasanya jilisu, jalasanya jilisu, jalsan, jalisun. Jalisunnya fiil isim fa'ilnya. Oh, Tapi ini jalsanya itu masdarnya ya. jalsannya itu masdar, sahih. Nah, Jalasanya jilisu, jalsan, jalisun, majlusun, ijlis, la tajlis, majlisun, mijlasun. Benar. nah Ustaz. Ayat. Nah, sampai sini jelas Bapak Ibu sekalian? Ini sudah Anda putar maksudnya. Bagaimana Pak? Masya Allah. Masya Allah. Oh, mungkin di ininya masing-masing mungkin Pak ya. Bisa nanti diputar di layarnya masing-masing ya, biar enak gitu. Barakallahu fiik. Kalau mau putarnya nanti di layar masing-masing. Kalau memungkinkan Bapak Ibu sekalian, nanti saya revisi dulu ya. Ini ada yang salah isim fa'ilnya ini sedikit. Harusnya fa'ilun ya. Isim fa'ilnya harus mengikuti wazan fa'ilun bukan fa'ilun ya. Salah ini. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa print, kemudian sambil duduk-duduk, sambil ngopi, sambil apa gitu santai-santai, itu bisa dipraktekkan, diulang-ulang gitu, supaya lebih mudah nanti ketika kita belajar. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena memang bahasa Arab ini butuhnya itu bukan menghafal ya, tapi memahami dan mengulang-ulang. Kalau kita tidak paham, meskipun hafal juga sama saja. Ya, begitu juga kalau kita sudah paham, tapi kita tidak pernah ulang-ulang, sama aja nanti, lupa lagi. Makanya kita harus sering-sering ulang. Ya. Bukan masalah hafal dan tidak hafal tadi, tapi kita harus sering mengulang. Baik. Ini 3 huruf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mujarrad, sulasi mujarrad artinya 3 huruf yang asli. Ada juga dalam bahasa Arab itu yang aslinya 4 huruf. Rubai mujarrad. Asli memang, tapi sedikit ini Bapak Ibu ya. Tidak banyak. Contohnya fi'il basmalah. Polanya cuma 1, fa'lala. Basmalah. Itu. Fi'il madinya cuma 1 polanya, fa'lala, basmalah, hauqala. Itu. Basmalah itu mengucapkan bismillah, hauqala mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi rubai mujarrad ini sangat sedikit, makanya hampir-hampir jarang digunakan juga. Baik. Sekarang yang kedua, setelah mu'tal yang kemasukan kok mu'tal lagi. Setelah kemasuk yang asli, sekarang kita ingin belajar yang tambahan. Ini kayaknya sudah pusing, tapi ini kayaknya. Coba tanya jawab saja. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian? Takutnya nanti makin pusing ini nanti. Coba ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Kalau Ustadz, pusing, ya. Ustadz, Ya. ulang fiil mazid aja deh Ustadz. Gimana? Fiil mazid atau fiil yang tadi di awal? Yang mazid. Mazid ini maksudnya yang sudah ada tambahannya. Yang asli, yang mujarrad atau yang mazid? Yang asli. Yang asli berarti yang mujarrad. Mujarrad artinya masih asli. Huruf-hurufnya semuanya masih asli. Baik. Coba apa yang mau ditanyakan Bu? Pemahamannya ke pola sama ke contoh fiilnya Ustadz. Contoh fiilnya. Baik. Sebentar. Apa tadi Pak Abu Sufyan? Abu Sufyan ada siapa? Iya, ya hampir ini sih Ustaz ininya pertanyaannya sama kayak Ibu tadi. Jadi kalau dibilang pusing ya gimana ya?
namanya Tidak belajar ya. pusing juga ya. Iya, tidak pusing juga ya. Kemudian Menyenangkan aja. iya Ya. perlu apa dibanyakin apa dari kitanya mungkin perlu banyak latihan, kemudian banyak lihat kamu supaya terbiasa mengarahkan pola yang sesuai itu seperti apa gitu kan. Soalnya kan khawatir kita salah salah mengikuti pola jadi salah dalam ini kan kaidah bahasa Baik. Arabnya seperti itu. Ya, syukur Ustaz. Baik, Bapak Ibu, baik, jazakallahu khairan Pak Abu Sufyan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan pusing dulu sekarang ya. Ini hanya masih memperkenalkan. Nanti agak naik sedikit pelajarannya, insya Allah di situ baru mulai ke contoh-contoh. Sekarang hanya memperkenalkan dulu ini. Ini masih proses pengenalan. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah naik tingkat, itu baru mulai kita belajar tasrif. Jelas Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan? Langsung saya. Ya. Ustadz bertanya, Ustadz. Silakan Pak. Menanyakan tentang tasrif pada isim fa'il tadi berarti ada tambahan alif yang fa'ilun Ustadz ya? Sahih Pak. Di sini saya belum revisi ya. Jadi ada tambahannya Ustadz ya? Ya, jadi fa'ilun yang benar. Bukan fa'ilun. Ada isim fa'ilun. Siap Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa'alaikum. Saya ulang saja. Dari mana saya mau ulang ini, Ibu? saya ulang sedikit ya. Jadi yang mujarrad ini maksudnya adalah yang asli. Maksudnya apa? Fiilnya asli. Dan mujarrad di sini kita akan masih bahas sulasi mujarrad. Artinya 3 hurufnya asli. Jadi memang aslinya terdiri dari 3 huruf. Aslinya. Baik. Nah, kita lihat dari pola yang menjadi patokan itu adalah dari pola harokat hurufnya yang tengah. Jadi ainnya itu. Kalau sudah ainnya ketahuan, gampang. Sama seperti fi'il mudhari'nya nanti ainnya ini yang jadi patokan. Diapakan ainnya ini. Nah, pada fi'il mudhari' juga sama gitu. Pada fi'il intinya semuanya ya. Harus yang huruf tengahnya itu yang harus kita tahu apa harokatnya. Ini nanti cara mengetahuinya adalah belajar tasrif. Ada nanti Bapak Ibu sekalian, bab 1 belajar ini dulu, ada contoh-contohnya gitu dan seterusnya. Sabar, ini masih pengenalan ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat pola di fi'il madhi yang aslinya 3 huruf, ini semuanya asli semua ya, yang fi'il madhi ini. Asli semua hurufnya, tidak ada tambahan. Sekali lagi tidak ada tambahan. Nah, kita lihat ini dibuat menjadi 6 bab atau 6 pola yang wajib kita tahu nanti yang aslinya 3 huruf, yang aslinya pola madhinya 3 bercabang menjadi 6. Masing-masing punya cabang. Nah, cabangnya itu perhatikan, kita lihat aslinya fa'ala punya cabang jadi yaf'ulu. Aslinya fa'ala punya cabang jadi yaf'ilu. Perhatikan di ainnya sekali lagi. Aslinya fa'ala punya cabang jadi yaf'alu. Ya. Aslinya fa'ila punya cabang jadi yaf'ilu. Nah, seperti itu. Aslinya fa'ila punya cabang jadi yaf'alu. Nah, ainnya intinya yang jadi patokan. Aslinya fa'ula jadi punya cabang 1 yaf'ulu. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada nanti Bapak Ibu akan dapat pelajarannya ini nanti sebenarnya di tasrif. Di sini saya hanya memperkenalkan dulu sebagai fondasi nanti ketika kita belajar tasrif. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian? Jelas? Jelas Ustadz, insya Allah. Alhamdulillah.
Nah, kasih contoh lah satu. Makanya saya kasih contoh di sini satu supaya hanya sekedar memperkenalkan. Contohnya fiil madhi yang polanya fa'ala. Kemudian fiil mudhari'nya yaf'ulu. Nah, ini contohnya ini. Yaitu kataba yaktubu. Nah, berikutnya pola fiil madhinya masih fa'ala. Tapi fiil mudhari'nya sudah yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu. Lalu contoh yang fiil madinya masih fa'ala tapi fiil mudhari'nya juga masih ainnya di fathah. Jadi fataha yaftahu. Baik, perhatikan fa'ila yaf'ilu yang fiil madinya berharokat kasroh, ainnya ya, ainnya yang jadi patokan, ainnya berharokat kasroh, fiil mudhari'nya juga ikut ainnya berharokat kasroh. Contohnya apa? Hasiba ya, ibu. Terus contoh lagi fiil madinya kasroh, fiil mudhari'nya sudah fathah. Contohnya apa? Fiilnya sami'a yasma'u. Ini ainnya berharokat. Ini ain fiil ya, bukan ini kan karena ada ainnya. Jadi maksudnya yang disebut ain fiil ya, bukan huruf ain saja. Baik. Lalu fiil mudhari', fiil madhinya yang pakai dhammah ya, dan fiil mudhari'nya juga ain fiilnya itu sudah berdomah. Contoh kalimatnya atau contoh fiilnya adalah hasuna ya tunu. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas insyaallah? Mudah-mudahan dimudahkan. Baik. Silakan Pak, silakan. Berarti tadi ada yang nanya Pak Bu Sofyan juga ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau kalau di contoh fiil madi dan mudhari'nya, contohnya dari kata kan tadi kan yang kataba, jalasa, fataha ya. Iya, benar. Mudhari'nya itu kan kalau ikut yang fiil mudhari'nya ikut yaktubu. Kenapa nggak yang kataba, kenapa nggak yaktibu gitu maksudnya Tat? Itu bedainnya dari mana Tat ya? Nanti sudah ada aslinya dari kamus orang Arab, sudah pakainya seperti itu. Nah, ini bisa kita tahu di kamus bahasa Arab. Berarti Jadi, dari polanya nggak bisa kelihatan ya Tat ya? Harus tahu dari kamus ya Tat ya? Ya, tahu dari kamus atau dari percakapan orang Arab. Oh gitu. Berarti kayak fataha nggak mungkin juga kayak yaftuhu gitu, nggak mungkin Tat ya? Tidak mungkin. Pasti yang tahu. Kenapa? Dari mana tahunya? Ya dari orang Arab. Bisa kita baca di kamusnya, bisa kita dengar di percakapan mereka gitu. Mereka tidak mungkin menggunakan silakan. Kalau kataba ini artinya apa Tat? Menulis. Tadi menulis. Kalau yang tubuh itu tulislah atau gimana Tat maksudnya? Ada nanti Pak, kita belajar tasrifnya nanti. Di tasrif kita ini ya. Oh, ini tasrif nanti ya? Siap. Baik, Tat. Baik. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Ya, silakan. Kalau di pola fi'il madi tadi kan ada fa'ala, fa'ilu, fa'ila, fa'ulu. Ketiga-tiganya ini fi'il madi ya, Tat? Iya, ini fi'il madi semua ini. Apakah artinya berubah, Tat? Dari fa'ala menjadi fa'ila menjadi fa'ulu itu artinya berubah? Jelas, berbeda arti. Kalau boleh tahu, Tat, kira-kira perubahannya di mana, Tat? Contohnya Pak ya, bukan di fi'il madinya ya, bukan pada fa'alanya ini ya, tapi di contohnya nanti, di contoh kata kerjanya nanti. Contoh kata kerjanya misalkan fa'ala, contohnya kataba. Itu beda pasti maknanya dengan hasiba. Karena sudah berbeda. Meskipun
Ini saja antara fa'ala saja, kataba, jalasa, fataha saja sudah beda makna. Seperti itu, Pak. Artinya ini Nah, satu contoh aja, Dad. Fa'ala kan mengerjakan ya, telah dikerjakan, Dad. iya. Kalau Ini fa'ila ini pola, Pak. Ya, ini pola. pola ini. Masih Kalau kita kita belajar pola. dicontohkannya ke kataba misalkan. Kataba berarti Ya, bisa berubah menjadi katiba, Dad. tidak bisa karena di kamus atau di pembicaraan orang Arab mereka pasti kataba, tidak bisa tiba tuh katuba, itu tidak bisa. Oh, berarti kalau ada kata yang polanya adalah fathah, fa'ala, kataba, akan berubahnya seperti yang berikutnya gitu, Dad. Kalau ada yang polanya adalah Ya, kasroh, fathah, akan seperti yang berikutnya gitu. Jadi fa'ala itu iya, di sini benar. menunjukkan pola saja, bukan menunjukkan arti yang berbeda-beda dalam konteks fa'alanya saja gitu. Jadi sehingga Iya. kataba pun itu bisa menjadi kataba, bisa katiba, bisa katuba, itu enggak seperti itu ya, Dad. Tidak seperti itu. Kataba ya tetap kataba, tidak bisa jadi katiba atau katuba, tidak bisa. Oh, jadi yang Sama, pola fa'ula itu contohnya khasuna gitu. Dan khasuna iya, tidak akan berubah menjadi khasana gitu. tidak akan berubah jadi hasanah. Oh, Dad. Benar. Barakallahu fikum, Pak. Baik. Oke. Sekron. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi? Baik. Masya Allah ya. Nah, sabar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sabar. Belajar ini juga, bahasa Arab itu juga butuh kesabaran. Kesabaran, sama seperti belajar yang lain. Dan yakin firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin kalau ini mudah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran. Siapa yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Di antara konsekuensi Al-Quran itu dimudahkan adalah bahasanya juga dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran bahasa Arab ini mudah. Ya. Jadi seperti kita masuk ke gudang. Di gudang ini banyak harta, sebut semua apa emas yang Bapak Ibu pernah atau pernah dengar atau belum pernah dengar, di situ semua ada harta karun dalam gudang itu. Sebut semua jenis kekayaan, pasti ada di dalam gudang itu. Yang baik yang pernah Bapak Ibu dengar atau belum pernah Bapak Ibu dengar, semuanya ada di dalam gudang itu. Misal kata orang ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian pengen masuk ke gudang ini untuk melihat, untuk mengambil. Cuma disyaratkan kalau ada yang mau masuk, itu harus masuk dengan cara melobangi gudang. Karena tidak disediakan pintu, tidak ada jendela. Maka Bapak Ibu sekalian harus berusaha untuk bolongin atau menghancurkan gudang itu sebagai pintu masuk. Nah, seperti itu bahasa Arab. Jadi di dalam Al-Quran ini, di dalam hadis ini ada harta yang tersimpan, tapi harta akhirat ya, yang banyak sekali, yang pernah kita lihat maupun yang belum pernah kita lihat. Cuma untuk bisa mengambil harta tersebut, kita harus berjuang ini dengan bahasa Arab. Nah, jadi kita harus robohkan pintu sendiri. Maksudnya kita harus buat bolongan sendiri untuk bisa masuk. Perjuangan kita harus seperti itu. Nanti kalau sudah bolong, Bapak Ibu mudah masuk, gampang. Keluar masuk itu gampang. Seperti itu bahasa Arab. Dan sebagaimana kita mau membolong
tembok gudang, kalau kita pakainya sendok, tentu mendapatkan hartanya lebih lambat, lama prosesnya. Tapi kalau kita pakai mesin penghancur misalkan, anggap kita sewa bulldozer, maka tentu untuk mengambil barangnya lebih cepat. Begitu juga kalau bahasa Arab ini. Semakin kita lambat untuk berusaha, maka semakin lama kita dapat. Usaha kita semakin cepat, semakin maksimal, maka semakin cepat kita dapat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bersabar, terus usaha, jangan patah semangat. Semuanya bisa. Kalau saya saja bisa, pasti Bapak Ibu sekalian bisa. Nggak ada yang susah, insya Allah. Nah, baik, ini karena sudah jam berapa ini? Iya. Ya. Jam 6, Tat. Ya, mungkin persiapan sholat maghrib. Mohon maaf ini kita berhenti lebih awal. Sebelum ditutup, boleh bertanya, Tat? Boleh, Pak. Izin ini mungkin ya kembali ke pekan yang lalu. Dalam surah Al-Burud, Tat, yang 21, bahwa Quran Majid itu, yang intinya itu kan dia yang mendustakan Al-Quran. Bahwa di situ bisa menggantikan yang disebut majhul tidak, Tat? Iya, yang mana, Pak? Yang surat ayat 21. Apa bunyi? Majid. Wal Qur'anum Majid. Ya gitu. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Ya. Fi lauhin mahfuz. Gitu. Ya, betul. Bal huwa Qur'anum Majid. Bisa dimasukkan ke majhul tidak, Tat? Karena itu kan huwa itu tidak jelas pelakunya gitu maksudnya. Tidak bisa, Pak. Ini maksudnya kita kemarin itu fiilnya harus fiil berarti. Huwa itu kan bukan fiil. Iya. Quran bukan fiil. Baik. Majid juga bukan fiil. Jadi bukan termasuk majhul. Ya. Berarti ini cuma keterangan ya, Tat? Iya, seperti itu. Baik. Nah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Barakallahu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah mau menjelang maghrib, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin persiapan sholat. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan yang saya hadirkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau memang masih ada hal-hal yang kurang jelas, silakan rekaman ini diulang-ulang, diputar. Kalau misalkan belum jelas juga, nanti silakan bertanya langsung. Tidak apa-apa, mau japri atau mau langsung di grup, tidak apa-apa. Itu gunanya ada grup supaya nanti kita bisa diskusi. Yang lain mungkin bisa ambil manfaat atau yang lain nanti bisa menjawab. Baik. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Amin. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pertemuan berikutnya, dan insya Allah untuk pertemuan dengan Syekh akan kita sampaikan lewat grup insya Allah. Kapan Syekh siap? Saya mohon Bapak Ibu yang sekarang meluangkan waktu ya, karena dulu Syekh setuju, qadarullah mungkin beliau banyak halangan, akhirnya waktunya ini belum ini ya, belum bisa tersusun ya, karena kita minta beliau juga sebenarnya agak ini ya, 1 bulan sebelumnya ya. Baik, mudah-mudahan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan, Ustaz.